dharmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustinawati, NIM 3301421091 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sangga Sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan, kompas, dan tanda jejak. Yang pertama adalah pemetaan. Pemetaan adalah kegiatan pramuka yang sangat menarik dan menyenangkan karena peserta didik diajarkan untuk mengenal alam terbuka. Peta dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peta panorama, peta lapangan, dan peta pita. Yang pertama, peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui dan membedakan dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Yang kedua, peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau suatu kondisi tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dan suatu tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apa sih bagian dari kompas? Yang pertama yaitu dial. Dial adalah bagian permukaan yang tertera angka dan huruf seperti jam. Yang kedua yaitu visir. Visir yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga yaitu kaca pembesar. Kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial yang lebih jelas. Yang keempat adalah jam penunjuk. Jam penunjuk itu untuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Yang kelima yaitu tutup dial, mempunyai 2 garis bersudut 45 derajat dan dapat berputar. Yang terakhir yaitu alat penggantung. Alat penggantung adalah tempat mengaitkan tali dan dapat juga untuk menyangkut ibu jari ketika pembidikan. Macam-macam kompas. Yang pertama adalah kompas biasa. Jenis kompas ini paling banyak digunakan karena relatif harganya murah. Yang kedua yaitu kompas bidik. Kompas ini biasanya digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, dan pendaki gunung. Yang ketiga yaitu kompas silva, jenis kompas yang biasanya dipakai dalam bidang topografi. Yang keempat yaitu kompas stab, jenis kompas yang mirip dengan kompas silva, hanya saja bentuknya berbeda. Kompas ini digunakan seperti cincin yang dipasang di ibu jari. Yang kelima yaitu kompas digital, kompas yang digunakan orang suka menjelajahi hutan atau mendaki gunung. Yang keenam yaitu kompas GPS atau satelit, kompas yang terintegrasi dengan satelit dan menentukan arah pada sistem GPS pada kendaraan. Selanjutnya yaitu kompas kiblat. Kompas ini digunakan untuk menentukan arah kiblat. Yang kedelapan yaitu kompas nahkoda, kompas yang digunakan di bidang pelayaran. Yang kesembilan yaitu kompas solid state, kompas yang tertanam di sebuah smartphone kita atau di handphone kita. Yang ke-10 yaitu kompas astronomi atau kompas yang diandalkan bagi para pegiat di bidang astronomi yang tengah menjelajahi daerah kutub. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah giro kompas, kompas yang mampu mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut sehingga tahan terhadap goncangan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah tanda jejak. Tanda jejak ini bersifat rahasia. Tanda jejak bisa menggunakan batu, kayu, ranting pohon, goresan, rumput, dan lain-lain. Contoh tanda jejak di atas tanah atau goresan. Contoh tanda jejak dengan rumput. Contoh tanda jejak dengan ranting. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.